Halo Mbak Halo Wia. Mbak, ya. Apa kabar nih? Ya baik. Ketemu lagi ya Mbak Wia ya. Terus gimana nih kuliahnya? Kuliah aku juga lancar sih Kak, soalnya aku juga habis ujian. Gimana nih hasil ujiannya, bagus nggak? Ada beberapa sih udah keluar dan ada yang bagus, ada yang ya masih di bawah lah. Nah, terus gimana Mbak? Lancar ujiannya? Ujiannya sih lancar. Terus gimana tanggapan orang tuanya mengenai ujiannya, hasil ujiannya? Tanggapannya sih cuma ngeliatin terus, kan ada yang bagus dan enggak. Kalau yang kurang bagus ya aku memang jelasin alasannya kenapa. Alhamdulillah sih mereka nerima aja, cuma support doang biar lebih baik lagi. Nah, ini kan kita udah pertemuan kedua ya Mbak ya. Dari pertemuan sebelumnya saya udah memberikan masukan atau saran untuk Mbak Wia untuk menjaga komunikasi supaya lebih baik lagi sama orang tuanya. Kira-kira Mbak Wia udah nyoba ngelakuinnya atau belum ngejalaninnya? Aku sih alhamdulillah udah aku coba, dan pastinya kalau itu pasti progresnya lama ya Mbak. Pertama itu aku cuma coba ya komunikasi doang, cuma telepon, cuma bercanda segala macam. Aku mulai masuknya pelan-pelan. Nah, dengan aku masuk pelan-pelan itu pun sekarang sih mereka masih, ayah sih pengen masih mau ngurusin usahanya daripada aku kerja sendiri. Terus ini apa, Mbak Wia ini komunikasinya berapa kali seminggu, berapa kali? Maksudnya sering atau sekali-sekali hubungin orang tuanya? Seminggu sih, kadang kalau lagi kuliah sebelum kuliah biasanya orang rumah ya, kawan-kawannya kan. Aku kan kuliah kalau emang lagi free gitu biasanya aku coba hubungi mereka. Tanggapan orang tuanya setelah Mbak Wia sering komunikasi baik apa enggak? Maksudnya ada perubahan apa enggak menurut Mbak Wia sendiri? Ada perubahan sih, lebih terbuka, kayaknya jadi lebih terbuka. Terus yang aku omongin pasti beda-beda setiap hari, jadi lebih terbuka aja sih Mbak. Nah tadi orang tuanya lebih terbuka ya Mbak ya, maksudnya udah bisa nerima omongan Mbak Wia sedikit-sedikit gitu, seperti itu ya. Nah terus menurut Mbak Wia nih gimana nih perasaan Mbak Wia sendiri setelah saya saranin atau Mbak Wia setelah komunikasi dengan orang tuanya, Mbak Wia merasa lebih baik, senang atau gimana gitu, atau biasa aja? Menurut Mbak Wia gimana? Kalau saya sih sekarang seneng ya, karena emang itu pasti bilang kalau komunikasi distance lebih baik, karena emang yang beberapa hal yang bisa diomongin lebih enak dijelasinnya. Jadi Mbak Wia sekarang udah merasa lebih senang ya? Iya. Seperti itu, oke. Terus Mbak Wia udah coba omongin yang misalnya Mbak Wia mau usaha sendiri atau buka usaha sendiri seperti itu, nggak Iya. mau melanjutin orang tuanya, udah coba omongin dulu lagi? Udah aku coba omongin, tapi sih emang dia masih pengennya yang tadi awal aku omongin, dia pengennya aku ngurusin usahanya, tapi sih kayaknya sedikit ada sedikit perubahan. Dia nggak terlalu keras kayak dulu, sekarang masih sedikit longgar. Jadi udah nggak terlalu keras Iya. ya? Gitu. Oke. Nah setelah Mbak Wia mencoba berkomunikasi kan udah merasa lebih enakan ya, senang ya. Apa nih kira-kira yang Mbak Wia pengen lakuin nih buat kedepannya? Aku sih Mbak Wia ngerapinnya tuh kayak gimana? kayaknya sih kedepannya pasti yang pertama sekarang aku pengen nyelesain kuliah aku dulu. Setelah itu sih aku pengen nyari kerjaan dulu biar aku bisa omongin sama orang tua, ini aku udah dapet kerjaan. Jadi mungkin itu bisa jadi alasan juga aku biar aku nggak fokus sama usaha mereka. Jadi biar aku nggak ngurus sama usaha itu, karena aku udah punya pendapatan sendiri untuk diri aku. Pengen kerja di mana nih yang rencananya? Aku sih belum tahu ya, kalau kerja sih tergantung rezeki. Kalau emang ada dapet Jambi aku ke Jambi, tapi pun kalau ada di Jakarta mungkin aku tetap tinggal di Jakarta. Mbak Wia lebih pengen di Jambi sendiri atau pengen kerja di Jakarta aja? Saya sih
masih itu kalau di Jakarta bisa ada plus minusnya ya, karena kalau sebenarnya sih aku tetap pengen ngeliat orang tua. Jadi sebenarnya sih kalau kerjaan mungkin aku lebih bisa berkembang di Jakarta, tapi kalau mau mikir orang tua sih aku pengennya pulang ke Jambi, aku kerja di sana sambil bisa ngeliatin mereka. Bahkan sama orang tua sekarang tambah lama tambah tua ya Mbak, otomatis mereka kesehatannya juga nggak kayak dulu, jadi aku pengen ngontrol itu sebenarnya. Oh jadi kalau pengen mandiri sebenarnya pengen di Jakarta Iya, ya? karena pasti lebih luas. Iya. Tapi kalau misalnya untuk di Jambi lebih mengutamakan menjaga orang tua atau kesehatan orang tua sendiri. Nah dari pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua ini apa nih tujuan Mbak Wia atau misalnya harapan Mbak Wia untuk diri Mbak Wia sendiri maupun untuk orang tua kayak gitu tuh maunya kayak gimana? Ya harapan aku sih ya kayak dari awal pengen mandiri, hidup sendiri, maupun aku kerja ataupun buka usaha sendiri itu aku belum tahu kan ke depannya untuk saat ini. Nah aku juga pengen orang tua juga bisa ngerti itu, bahwa ya aku emang pengen mandiri dengan kerja keras aku sendiri. Tapi kalau selebihnya selain dengan sikap orang tua yang keras, Mbak Wia nggak ada masalah lain kan, maksudnya dengan orang tua cuma karena perbedaan, mungkin menurut saya perbedaan pendapat kali ya, maksudnya orang tua Mbak Wia keras karena pengen Mbak Wia lanjutin usaha, sedangkan Mbak Wia itu pengen sendiri. Iya, aku sih emang karena cuma masalah itu doang sih Mbak, karena yang lainnya emang nggak ada. Kayak misalnya kalau masalah sekolah segala macam atau urusan pertemanan segala macam, orang tua aku lebih orangnya ngebebasin selama kita masih punya tanggung jawab masing-masing sih, mereka nggak pernah ikut campur dari dulu. Jadi ini saya juga udah waktunya juga udah mulai habis ya Mbak ya, jadi saya sedikit menyimpulkan aja. Jadi dalam sesi konseling kita ini, menurut saya Mbak Wia perlu menjaga komunikasi yang baik terhadap orang tua, kayak bisa lebih sering menghubungi orang tua, terus sering membicarakan apa yang menjadi maunya Mbak Wia dan apa yang menjadi maunya orang tuanya Mbak Wia. Nah itu mungkin Mbak Wia bisa obrolin ke orang tuanya Mbak Wia kayak gitu kan, ngomong pelan-pelan aja gitu ya, mau aku begini ya kayak gitu, maunya ayah kayak gimana, kalau misalnya aku nanti kerja di Jakarta kayak gitu aku bisa mandiri seperti itu. Nah selain itu kalau menurut saya juga Mbak Wia mungkin lebih terbuka apapun itu, setiap permasalahan yang Mbak Wia hadapi atau yang mungkin kurang cocok sama ayah itu bisa diomongin, jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupi atau nggak bicara langsung ke orang tuanya. Ya udah mungkin ini saya juga udah mengambil kesimpulan, Mbak Wia juga udah merasa sedikit senang karena komunikasinya juga udah baik ya. Terus udah itu Mbak Wia udah sering menghubungi orang tua, dan menurut saya itu juga udah suatu perubahan yang baik dari sebelumnya. Lebih terbuka tadi, bisa saja orang tua Mbak Wia menerima sikapnya Mbak Wia, bisa mengerti keadaannya Mbak Wia, perasaan Mbak Wia kayak gimana, kayak itu pengen mandiri kan. Nah menurut saya Mbak Wia ini udah cukup baik melakukannya, kayak mengobrol kepada orang tua, berkomunikasi dengan baik, terbuka. Itu merupakan salah satu tindakan yang baik, cukup baik ya. Dan jadi Mbak Wia harus membiasakan tindakan tersebut seperti itu untuk menjalin komunikasi yang lebih sering lagi dengan orang tuanya ya. Selain itu dalam sesi konseling ini juga saya merasa Mbak Wia sudah menemukan tujuan Mbak Wia nih. Dengan seperti yang Mbak Wia sebutkan tadi, Mbak Wia lebih merasa senang kayak gitu dengan sikap orang tuanya Mbak Wia. Iya nih Mbak, sebelumnya aku
dalam sesi konseling mengucapkan benar-benar terima kasih karena dengan ini Ya. aku memang dengan adanya komunikasi yang baik sama orang tua aku juga ada sedikit perubahan di orang tua aku, bisa mereka lebih mengerti aku ngomongnya gimana. Nah itu aku kan terima kasih banget untuk sesi ini. Ya, sama-sama ya Mbak. Semoga apa ya, hubungan Mbak ya baik, terus komunikasinya juga lebih baik lagi, saling terbuka aja sama orang tuanya Ya. ya, kayak gitu. Saya kira Mbak dalam sesi konseling ini juga sudah cukup ya. Mbak Wia juga sudah merasa senang seperti yang Mbak Wia bilang tadi. Dan saya berharap tentunya hubungan Mbak Wia dan ayah itu baik-baik aja ya, maksudnya salinglah berkomunikasi, terbuka aja satu sama lain biar sama-sama saling mengerti. Itu aja sih Mbak. Semoga lebih baik lagi dan nggak ada permasalahan apapun lagi seperti itu. Terus sukses buat kuliahnya ya Mbak ya, semoga lancar. Ya udah itu aja sih Mbak. Mau pulang langsung atau gimana nih Mbak? Ya aku kayaknya kalau langsung soal karena udah ada urusan juga. Oh gitu. Oke. Ya udah. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Semoga saran aku konseling ini membantu Mbak Wia. Ya, makasih ya Mbak Ya. sebelumnya. Iya Mbak. Ya, ini sih Mbak. Iya.